Teman, assalamualaikum. Yuk ikutan saya bikin stok adonan roti frozen dan juga lauk-laukan ya. Ini untuk nyetok supaya tiap hari kalau mau makan itu tidak perlu ribet-ribet lagi nyiapin bahan masak-masak. Jadi tinggal dipanasin aja. Tapi sebelumnya yuk ikutan saya dan anak-anak mempersiapkan kebun mini di teras. Ini kita mau menanam aneka sayur-sayuran tapi pakai metode hidroponik, tidak pakai tanah, tapi kita nanamnya pakai air. Ini kita punya beberapa benih, ada pakcoy, sawi, kangkung, dan juga selada. Ini anak-anak bantuin masukin flanelnya ke dalam apa ini namanya ya, keranjang yang buat kita nanti taruh dia di atas air. Nah, nih ada Adam sama ada Amar masukin benih sudah ya. Oke, kita tinggal dulu itu. Sekarang ini saya mau bikin adonan roti dulu. Ini saya bikin adonan untuk nyetok. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak kepengen roti sosis tuh, misalnya ya favoritnya. Jadi saya tinggal keluarin aja dari freezer. Ini saya bikin pakai metode spons. Teman-teman yang sering lihat video saya di YouTube pasti sudah sering lihat ya adonan yang pakai metode spons. Nah, kalau teman-teman kepengen lebih detail belajarnya boleh ikutan kelas online ya. Sekarang sudah dibuka kelas online, nanti diajarin lebih detail lagi ya. Oke, ini sponsnya udah selesai saya bikin, didiamin dulu di suhu ruang 2 sampai 3 jam. Nah, kalau udah didiamin, dia udah mengembang. Sekarang kita sudah bisa mengaduk semua bahannya. Ini bahan-bahan kering udah masuk. Kemudian ini sponsnya juga yang udah mengembang, didiamin tadi ya. Kita masukkan juga ke dalam bowlnya mixer. Masukin semuanya. Kemudian masukin telurnya pakai utuh ini ya, kuning sama putihnya. Oh ya, tadi bahan kering ketinggalan, garam sama ragi belum masuk. Saya kali ini mengaduknya pakai metode all in one, jadi semua bahan langsung masuk ke dalam bowlnya mixer ya. Tuh semuanya termasuk butter, minyak, garam masuk semuanya. Udah deh, tinggal nyalain mixer, kita tunggu sampai adonannya kalis elastis. Ini tadi juga saya udah bikin pentol bakso. Ini juga buat stok. Jadi kalau anak-anak kepengen makan mentol tidak perlu lagi jajan di luar ya. Kepengen bikin bakso gitu tinggal tambahin mie aja sama sayuran, udah tinggal bikin kuahnya. Baksonya udah siap di dalam freezer. Saya masukin tin wall sesuai porsian kalau anak-anak ngemil ya. Ini yang tin wall kecil kalau anak-anak kepengen makan pentol. Terus yang di tin wall besar yang 1 liter, ini kalau kepengen makan bakso rame-rame ditambahin sama mie sama sayuran sawi gitu. Udah deh, pokoknya kalau punya stok kayak gini, mau makan tuh jadinya praktis banget, tidak perlu ngolah dari nol lagi karena di freezer udah punya stok ya. Nah, ini untuk stok pentol ya. Udah selesai, satu nampan habis. Ini tadi 1 kilo adonan. Adonannya giling di langganan sama teman, jadi udah pasti kita tahu dia bersih dan higienis dan juga halal ya bahan-bahan yang dipakai. Tuh jadi segini dari 1 kilo adonan. Ini hasilnya kalau ditimbang hampir 5 kg pentolan teman-teman, banyak banget. Kalau kita jajan itu udah habis berapa ya. Nah, ini adonan udah kalis elastis, saya keluarin dari bowl mixer. Teman-teman kalau mau lihat adonannya sekalis apa, segini ya. Ini adonannya udah kalis elastis. Dia kalau kita bentangin kayak gini bisa sampai tipis. Tuh, ini udah karena mau dibekukan. Adonannya ini akan saya bagi dua, jadi tidak segede ini ya. Ini tadi terigu 500 gram atau 1 kilo. Kalau mau dibekukan saya biasanya ini saya bagi dua. Habis itu tinggal di plastik wrap aja, udah tinggal disimpan di freezer. Tapi ini kalau teman-teman mau langsung proses juga bisa ya, kayak biasa aja. Tinggal dibagi-bagi, potong-potong, timbang-timbang, habis itu didiamin sebentar, 10 menitan, habis itu tinggal teman-teman bentuk atau kasih isian sesuai selera, pengen dibikin roti apa, ini adonan serbaguna. Mau dibikin roti manis, aneka roti manis bisa, mau dibikin pizza juga bisa, pokoknya serbaguna. Nah, ini udah saya bagi dua potong, siapin plastik wrap. Kemudian kita akan bungkus adonan ini sampai adonannya tuh rapat terbungkus plastik ya. Kalau tidak punya plastik wrap, teman-teman juga bisa pakai plastik kresek.
Pastikan gunakan plastik kresek yang bersih, jangan bekas beli sayur. Karena adonannya jadi kotor, tidak higienis. Nah, ini udah 1 biji, satu lagi kita masukin plastik wrap. Kalau pakai plastik kresek yang bersih, kalau udah dimasukin tinggal diikat rapat ya, teman-teman. Pastikan diikat rapat supaya adonan tidak terkontaminasi sama bahan-bahan lain yang ada di dalam freezer kita. Oke. Udah, ini 2. Biar lebih aman lagi, ini akan saya masukkan ke dalam toples tin wall. Ini kayak gini. Kalau freezer kurang dingin, biasanya dia bakalan meledak ini teman-teman. Jadi pastikan freezer kita itu kondisinya super dingin ya. Oke, ini udah akan langsung kita simpan ke freezer ya setelah ini. Oh ya, ini adonan pentol tadi. Adonan pentol yang udah jadi, yang udah ditoplesin. Kita tutupin rapat kayak gini. Pastikan ya, ini ditutup, kondisi pentolnya itu udah bener-bener dingin. Baru kita bekukan ke dalam freezer. Ini adonannya. Udah, tinggal kita susun ke dalam freezer. Saya pakai freezer yang kayak gini nih, supaya kapasitasnya tuh gede dan bisa memuat banyak stok lauk ya. Supaya nanti mau masak, mau makan tuh tidak ribet-ribet lagi. Jadi saya tuh nyetok macam-macam lauk di dalam sini. Udah, tinggal tutup, kita akan lanjut. Nah, ini sudah sore agak gelap teman-teman. Saya lanjut. Ini saya lagi males banget bikin perbumbuan. Jadi tuh saya order online ya. Dapat dari teman gitu kontak, beliau itu jual bumbu-bumbu, katanya udah jadi saya beli 4 macam, bumbu kare, rawon, bumbu merah, sama ayam lengkuas. Ini daging saya udah siapin 1 kilo, saya bagi 2, setengahnya mau bikin rawon, setengahnya kare. Ini ayam yang bagian dadanya mau saya masak merah. Ini bagian sayap nanti mau dibikin jadi ayam laos atau ayam lengkuas ya. Sayap ayam untuk ayam lengkuas. Nah, ini bagian pahanya saya kerat-kerat kayak gini. Nanti ini akan saya bumbuin dan diolah jadi ayam goreng, tapi dia nanti ada crispy gitu ya, ditambahin sama sedikit tepung dan juga telur. Oke, ini bagian paha udah saya potong-potong kecil. Nanti ini bisa dimasak jadi ayam asam manis, bisa juga dimasak jadi ayam saus mentega. Yang penting kita udah siapin aja dulu, dia dibumbuin dan disimpan dalam freezer. Ayam laos udah saya mulai ungkep ya, ini masukin ke wajan, bumbunya juga udah masuk. Kita tinggal tunggu sampai dia nanti bumbunya meresap. Ini paha ayam tadi, paha ayam fillet ya belinya, jadi kita tidak repot lagi. Akan saya bumbuin, dimarinasi sama, ini saya andalan banget pakai merek Desaku ya, bawang putihnya tuh harum banget. Tambahin lada bubuknya, tambahin garam, saya cukupnya aja. Kemudian tinggal kita aduk-aduk, jangan lupa pakai sarung tangan ya, supaya tangannya tetap bersih. Oke, udah dimasukin aja langsung ke dalam toples tin wall kayak gini. Per porsi kita masak ya. Ini anak-anak suka banget biasanya, jadi ini saya masukin ke dalam tin wall ukuran 1 liter. Udah, ini jadi 2 porsi kayak gini, ini 2 kali masak. Tuh, satunya ayam saus mentega, satunya ayam saus asam manis. Selesai yang itu. Kemudian pahanya ini juga mau saya kasih bumbu marinasi. Ini dimarinasi dulu di kulkas sekitar 1-2 jam, nanti baru kita ungkep ya. Setelah diungkep baru nanti dikasih sama telur dan juga tepung maizena. Ini ngebumbuinnya pakai bumbu marinasi, lada bubuk, bawang putih bubuk. Udah tinggal kita ratakan aja kayak gini. Karena pakai bumbu marinasi, ini tidak perlu tambahin garam lagi ya. Dia bumbunya udah asin. Diratakan sampai semua bumbunya merata di permukaan ayam. Nah, kalau udah ini tinggal disisihkan aja. Berikutnya kita lanjut ke dada ayam yang tadi udah saya siapin ya. Saya kasih bumbu marinasi, diaduk-aduk sampai rata. Kemudian ini tinggal digoreng setengah matang dan dicampur sama bumbu merah. Kita masak. Kalau kurang asin tinggal tambahin garam, kurang manis tambahin gula merah aja ya. Nah, ini ayam lengkuasnya sudah mulai kering, sudah dingin, masukin ke dalam tin wall. Ini jadi 2 kali makan.
Tuh, udah tinggal masukin freezer. Yang ini dagingnya udah saya rebus sampai empuk ya. Video tadi dimasak kare, separohnya lagi dimasak rawon. Nah, kalau dimasak rawon untuk stok, airnya tidak perlu banyak ya. Ini nanti tinggal kita bekukan, pas mau makan, kita panasin, tinggal tambahin kuahnya. Nah, sekian dulu teman-teman. Saya nyiapin stok lauknya. Berikutnya nanti di next video ya. Saya mau kasih ke kalian. Saya bikin bolu gulung dengan isian selai nanas kayak gini. Nah, ini nih enak banget teman-teman. Bikinnya tuh simple banget loh. Tungguin videonya ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.